Shalom sahabat JFI Ministry dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pendeta Natali, dan saat ini saya akan melanjutkan episode yang lalu, yaitu kita akan mendengarkan kesaksian lewat seorang narasumber. Dia bernama Ibu Emily dan sudah hadir di sini bersama-sama dengan saya. Sebelum kita memulai, baiklah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai Tuhan kesaksian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesaksian ini lewat Ibu Emily Makagiansar, kesaksian ini boleh berjalan dengan baik, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong pendengar yang menyaksikan kesaksian ini Tuhan, biar mereka juga boleh mengalami kesaksian di mana Tuhan akan menolong mereka juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita dengarkan kesaksian daripada Ibu Emily, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Baik, kita langsung saja akan mendengarkan kesaksian daripada Ibu Emily Makagiansar. Saya beri kesempatan buat Ibu Emily. Silakan Ibu. Oke, jadi apa yang harus diceritakan nih tentang sakit kemarin atau kemuliaan Tuhan? Tentang kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Ya, silakan. Dimulai pada saat tahun lalu sekitar bulan Mei sampai bulan Juni kemarin, tiba-tiba saya terserang penyakit. Awalnya sakit biasa aja, demam, rasa menggigil, tapi kemudian setelah cek suhu itu naik terus kan, suhunya sampai di 40 derajat Celcius, dan saya sudah mulai seperti antara sadar tidak sadar begitu. Kemudian suami saya paksa untuk ke rumah sakit untuk cek kesehatan semua. Begitu saya sampai di rumah sakit, dokter sudah bilang harus segera diinfus karena semakin naik suhunya, dan badan saya sudah mulai gemetar begitu kan. Nah, begitu dicoba, mereka kasih obat untuk segera turun demamnya, panasnya. Kemudian dokter menyarankan untuk opname karena harus observasi apa yang menyebabkan saya sakit. Kemudian setelah hari itu mendapat kamar, masuk di dalam kamar perawatan, tiba-tiba saya kejang sampai 3 kali. Yang ketiga kali itu sudah mulai tidak sadarkan diri. Itu terjadi tengah malam ya, sekitar jam 2, setengah 3. Nah, kemudian karena yang menjaga anak saya menghubungi suami saya untuk kembali lagi balik ke rumah sakit, karena mereka tadinya atur anak saya jaga malam, suami saya jaga pagi. Tapi malam itu juga suami saya datang, dokter langsung beri perintah supaya saya segera di MRI supaya ketahuan karena kejangnya itu kan. Jadi begitu saya MRI, antara sadar tidak sadar, saya cuma dengar suara-suara mesin. Kemudian setelah itu saya tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba saya terbangun sudah di ICU. Saya bangun tapi tidak bisa menggerakkan anggota tubuh saya. Jadi hanya seperti bingung gitu kan, apa yang terjadi. Kemudian dokter mengadakan beberapa pemeriksaan, hasil lab semua segala macam. Mereka akhirnya mendapat jawaban bahwa saya mengidap encephalitis, yaitu sejenis virus yang masuk melalui tubuh saya lewat dari otak dan itu masuk di bagian terdalamnya otak. Dan saat itu
saya sempat tidak merasakan anggota badan saya, tidak bisa menggerakkan juga, sampai Seperti lumpuh begitu ya Bu ya? ya seperti itu. Berpikir pun saya tidak tahu lagi apa yang harus dipikirkan, apa semua. Sampai saya mengalami kejang lagi. Kemudian dokter kasih beberapa obat, termasuk obat yang sangat kuat menurut dokter. Tapi belum ada grafiknya menunjukkan bahwa ada perubahan. Sampai dokter bilang sepertinya harus MRI sekali lagi. Saya MRI sampai 3 kali. Yang ketiga kali tiba-tiba ada dalam pikiran saya, ini tidak boleh pakai kekuatan sendiri. Sudah betul-betul saya tidak mengandalkan dokter lagi, karena biasanya kita kalau udah ke dokter kan langsung, oh dokter tangani semua. Tapi saya minta campur tangan Tuhan. Di situ saya merasakan pada waktu mau masuk di mesin MRI itu, saya merasa tiba-tiba badan saya tidak seberat sebelumnya. Karena biasa kalau kita tidak bisa bergerak seperti lumpuh kan berat gitu. Ini seperti udah ringan sekali gitu. Dan di situ saya cuma ingat Tuhan yang memegang kubu mesin MRI itu. Saya ingat, dan di situ saya minta pertolongan Tuhan, tidak hanya meminta, tapi saya bilang bahwa saya menyerah. Menyerah apapun yang terjadi, Tuhan yang berotoritas. Karena sebelumnya dokter juga bilang, biasanya kalau yang mengalami ini penyembuhannya lama sekali. Jadi menahun lah seperti itu. Jadi saya bilang, Tuhan tolong, sekalipun Tuhan memang ada rencana lain, Tuhan tolong anak-anak saya, tolong keluarga saya. Nah sesudah itu tiba-tiba saya merasakan bahwa ada tangan yang menyambut saya. Pas persis saya keluar dari mesin itu dan saya tahu saya akan sembuh. Di situ saya merasakan kuasa Tuhan berotoritas dalam hidup saya. Kemudian saya kembali ke ruang ICU di situ. Nah, tepat sesaat itu baterai dari alat-alat saya itu mati. Suster juga sempat kayak panik gitu kan, ini mati semua, jadi harus cepat-cepat kembali. Waktu kembali itu tiba-tiba saya rasa gerah, panas, segala macam, sampai tapi nanti 5 menit kemudian kedinginan. Jadi suster-suster di ACU itu bingung mau kasih masuk alat segala macam. Terus terakhir saya dibilang harus ambil sumsum tulang belakang ya, cairan di situ, dan itu dokter bilang memang agak sakit. Saya sudah sangat ketakutan, tapi saya tahu Tuhan pasti tunjukkan caranya. Ke dokter juga berkati pekerjaannya semua. Saya menyerah sampai saya tahu tiba-tiba ada jawaban seperti, jangan takut. Di hati saya tuh saya berasa saya pasti bisa lewati ini. Bukan karena saya bisa, tapi saya tahu pasti Tuhan kasih lewat. Begitu. Kemudian tidak berapa lama saya di ACU dengan sadar tidak sadar, obat segala macam, tiba-tiba saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh, grafiknya bagus semua, dan akhirnya saya kembali ke ruang perawatan. Sudah lepas semua alat, saya kembali ke ruang perawatan. Memang tidak serta-merta saya langsung seperti orang yang sehat. Saya harus lewati terapi-terapi semua. Tetapi setiap kali terapi saya tahu, dan bahkan saya bicarakan dengan suami saya, ini Tuhan sudah jamah saya. Saya benar, jadi berserah itu tidak benar-benar kita menyerah, tapi memang saya rasakan bahwa Tuhan yang tuntun. Jadi di situ bahkan ada saat yang saya tidak bisa ngomong, tapi saya bisa rasakan, tidak bisa diceritakan gitu kan. Cuma air mata saya mengalir, saya tahu Tuhan sayang sekali. Dan sampai suami saya juga usap mata, bilang jangan menangis. Dia bilang enggak, saya tidak jadi meninggalkan semuanya, karena mungkin masih ada tugas saya. Mungkin juga karena saya harus kasih tahu cara Tuhan berbeda dalam tiap individu. Karena kebetulan juga saya ada saudara mengalami hal yang sama, tapi Tuhan sudah panggil dia lebih. Jadi di situ saya tahu kalau dipanggil bukan berarti bahwa itu suatu kesalahan, bukan juga kalau tidak dipanggil bukan Tuhan tidak sayang, tapi masing-masing punya tugas. Seperti saya juga kenapa bisa sakit itu bukan hukuman, bisa jadi itu kesempatan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Kemudian setelah melewati itu semua, saya sangat bersyukur karena dengan obat-obatan keras, dengan segala terapi, dan dokter sudah bilang bahwa kemungkinan bisa menahun perlahan-lahan baru sembuh. Ternyata
hanya dalam waktu 3 bulan saya sembuh total, Puji Tuhan. berbalik seperti semula. Jadi bahkan orang-orang yang tidak tahu pada saat di rumah sakit, mereka tidak mengira bahwa saya itu mengalami hal itu gitu. Jadi saya minta sama Tuhan, kalau memang sembuh saya tidak mau cacat. Tapi kalau memang ternyata saya tidak bisa, saat itu ada juga ego saya bilang, Tuhan kalau ternyata saya hidup hanya untuk menanggung malu, lebih baik tidak usah. Karena saya takut sekali cacat. Tapi ternyata Tuhan memberi jawaban, saya pulih 100%, tidak kelihatan. Sampai ada beberapa teman bilang tidak percaya kalau saya tuh masuk rumah sakit dengan keadaan seperti itu. Tapi memang segala sesuatu itu ada proses. Nah, terakhir saya kontrol itu kita ambil second opinion ke dokter yang berbeda, karena di dokter yang pertama bagus tetapi terus-menerus obatnya itu belum. Sementara saya merasa saya harus tahu juga apakah memang ini atau ada sakit lain yang mungkin belum terdeteksi. Tapi Tuhan sekali lagi tunjukkan kebesarannya di dokter yang terakhir ini di Rumah Sakit Siloam. Dokter ini kebetulan dia orang yang sangat rajin membaca Alkitab. Dan pada saat kontrol itu justru dia seperti bukan dokter yang memeriksa badan atau apa, justru dia membahas seperti orang konseling, membahas tentang Alkitab. Dia menguatkan ya? Ya, dia menguatkan. Dan kami akhirnya bertiga dengan suami saya, kita membahas dari Ayub. Kejadian Ayub, bagaimana Ayub yang tidak ada sakit penyakit dengan segala kemegahan yang Tuhan berikan, begitu dia ambang yang paling atas dia tiba-tiba ada menderita sakit. Dan pada saat dia sakit, disitulah proses dia menemukan arti hidup dia ya. Karena pada saat itu dia mengalami kejatuhan, tidak hanya sakitnya tapi semua harta benda habis, istri meninggalkan dia, anak-anaknya, teman-temannya semua. Dan itu persis seperti yang saya rasakan, sempat saya rasakan seperti istrinya itu. bahkan menyarankan Ayub untuk mengutuk Tuhan. Iya, mempertanyakan kenapa Tuhan bikin Untuk suami begitu. ibu nggak saranin ibu seperti itu. Tidak, tapi saya mempertanyakan memang. Saya akui itu, saya mempertanyakan. Ternyata dokter itu memberikan jawaban bahwa tidak segala sesuatu yang kita pertanyakan jawabannya itu harus secara manusiawi gitu ya. Kadang ada yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan memikirkan jangka panjangnya. Dan pada saat itu sempat saya, ini kok jawabannya mengulang. Maksudnya saya tidak menemukan jawabannya gitu kan. Nah, terus dia bilang, sementara Ayub yang seperti itu pun dia tidak menemukan jawabannya sampai waktu yang lama. Itu hanya bisa diterima saja dan pengalaman hidup. Belajar menerima, dia bilang begitu. Dan sampai pulang, saya bilang sama suami saya, wah hebat juga ya kali ini yang Tuhan kirimkan dokternya. Karena saya biasanya kalau sudah ke satu dokter itu aja, saya nggak mau ganti-ganti dokter lain. Dan biasanya saya agak merasa ofensif kalau ada dokter bilang, mungkin ibu ada pikiran, mungkin, karena saya tahu saya nggak ada pikiran, tidak ada permasalahan yang harus membuat saya sampai sakit seperti itu gitu. Kehidupan saya oke-oke aja gitu. Tapi pada saat dokter yang terakhir ini bilang kisah Ayub, dia bilang orang yang tidak didera masalah pun kalau Tuhan mau bisa mengalami itu, hanya untuk menunjukkan apa sih arti Tuhan dalam hidup dia. Tuhan mau berproses apa, dan itu saya pegang. Nah, kemudian setelah seminggu kemudian saya baru menemukan jawabannya dengan anak-anak saya. Oh, ternyata selama ini kan kami berkumpul waktu anak-anak kecil itu selalu berkumpul sama-sama. Perubahannya tuh terjadi beberapa tahun belakangan karena anak-anak udah mulai besar. Mereka punya kesibukan masing-masing, punya acara masing-masing. Sulit buat saya sama suami saya tuh untuk ayo kita kumpul lagi seperti dulu. Karena kalau mau dibilang keluarga kami agak kumpulnya agak lebih dibanding yang lain. Anak-anak tuh masih mau gitu. Nah, belakangan ini agak sulit, dan lewat sakit saya itu pada waktu saya di HCU semua kumpul. Bahkan orang tua saya yang sangat takut ketemu dokter, walaupun bukan dia yang diperiksa, itu ke rumah sakit datang kumpul. Jadi saya merasa, oh maksud Tuhan ada di situ, dan itu bikin semangat saya bahwa saya harus bisa cepat sembuh, ikutin semua terapi. Karena pada dasarnya saya sangat kurang disiplin gitu untuk obat, untuk terapi. Tapi
dengan tujuan itu setelah mengerti, saya semakin semangat gitu. Iya. Jadi kemana-mana melibatkan semuanya gitu. Kalau dulu iya melibatkan, tapi mereka juga punya acara. Sekarang mereka lebih saling mengingatkan satu sama lain. Jadi antara anak saya yang lebih tua sama yang muda, mereka mengingatkan siapa yang jaga ibu mereka, siapa yang ini gitu. Seperti itu. Jadi saya rasa memang tidak mungkin melalui saya, tapi Tuhan benar-benar berotoritas di keluarga saya, berproses Amin, dalam amin. keluarga. Dan itu saya sangat mengucap syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Emily, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Luar biasa ya, sahabat JFY Ministry. Kita sama-sama sudah mendengar kesaksian dari Ibu Emily. Kiranya kita semua boleh diberkati lewat kesaksian ini, dan biarlah setiap kita juga harus mau belajar bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.